Tak semua serangan datang dari dunia nyata. Ada serangan yang datang dari nama yang dibisikkan, dari foto yang disembunyikan, dari jarum yang ditanam jauh di tempat yang tak pernah kita duga. Ini bukan kisah seseorang yang kerasukan. Ini adalah kisah seseorang yang dikendalikan. Laras, 23 tahun, mahasiswi tingkat akhir, baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota agar fokus mengerjakan skripsinya. Rumah itu sederhana, tapi cukup nyaman. Satu kamar, ruang tamu kecil, dapur, dan halaman sempit dengan pohon kamboja yang sudah tua. Malam pertama berjalan dengan normal. Namun ketika malam kedua tiba, mulai terjadi hal aneh di rumah itu. Jam hampir menunjukkan pukul 2.13 ketika Laras terbangun tanpa alasan. Dadanya sesak. Hawanya terasa dingin meski jendela tertutup rapat. Ia merasa ada sesuatu yang berat di atas dadanya. Saat membuka mata, ia melihat bayangan hitam samar-samar duduk di atas dadanya, menunduk tepat di atas wajahnya. Wajahnya tidak jelas. Hanya seperti gumpalan kabut gelap yang berdenyut pelan. Laras ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. "Ras!" Ada suara berbisik. Suara perempuan, parau, dekat sekali dengan telinga Laras. "Ras!" Pada detik itu, Laras baru dapat menjerit. Gelombang suara jeritannya seolah memukul udara. Dan bayangan itu mendadak menghilang. Lampu kamar berkedip. Jam dinding berhenti tepat di pukul 2.13. Paginya, Laras memutuskan menganggap kejadian itu mimpi. Mungkin aku terlalu lelah, pikirnya. Saat hendak keluar untuk membeli sarapan, ketika ia membuka pintu rumah, ia menemukan sebuah benda misterius di depan pintu rumah. Sebuah bungkusan kain hitam kecil, diikat dengan benang merah. Di atasnya, ada setangkai bunga mawar merah yang sudah setengah layu. Laras mengerutkan kening. "Benda apaan ini?" gumamnya. Ia menyingkirkan bunga dan kain itu dengan kakinya karena merasa risih. Namun, ketika kain itu terguling, isinya terlihat beberapa batang jarum, pecahan kaca kecil, dan seutas rambut panjang yang melengkung seperti menempel pada jarum. Laras bergidik. "Siapa sih yang iseng?" ucapnya dengan nada kesal sekaligus merinding. Ia mengambil sapu dan mendorong bungkusan itu ke selokan depan. Tak sampai 1 menit, ia sudah melupakan kejadian pagi itu. Namun, ketika malam tiba, pukul 2.13, ia terbangun lagi. Dan kali ini, dadanya berdarah tipis. Seperti ada sesuatu yang menembus dari dalam. Malam ketiga, Laras memutuskan untuk minum obat tidur. "I don't care. Besok mau bimbingan, aku harus tidur," gumamnya. Akan tetapi, hingga pukul 2.13, matanya masih tetap terbuka padahal ia telah mengonsumsi obat tidur. Seperti ada alarm di dalam tubuhnya. Lampu kamar redup. Udara terasa dingin. Namun pada kali ini, ia tidak melihat bayangan hitam di atas dadanya. Tetapi, ia melihat dirinya sendiri. Bayangan Laras berdiri di sudut kamar menatap dirinya. Dengan wajah pucat. Matanya cekung. Rambutnya kusut. Laras yang terkejut langsung duduk seketika dari posisi tidurnya. "Siapa lo?" Bayangan itu tersenyum miring dan menyeramkan. "Aku rasa sakit yang bukan milikmu." Tiba-tiba, darah mengalir dari hidung bayangan itu. Dari matanya. Dari telinganya. Dari mulutnya. Darah yang keluar mengalir deras ke lantai. Dan lantai berubah menjadi permukaan air hitam seketika. Laras ingin berlari. Namun kakinya tak dapat bergerak. Bayangan itu berbisik. "Ada yang mengirim aku ke dalam dirimu." Dan Laras pun tak sadarkan diri seketika. Keesokan harinya, Laras menceritakan semua hal yang dialaminya kemarin kepada sahabatnya, Adit. Adit, 23 tahun, bekerja sebagai barista di kafe dekat kampus. Dia pribadi yang santai namun peka. Ketika Laras selesai bercerita, Adit tidak tertawa. Ia justru terlihat serius. "Ras, kamu sadar nggak? Ini udah kejadian 3 malam berturut-turut pada jam yang sama." "Halah, cuma mimpi, Dit. Paling cuma karena stres skripsian."
Adit menggeleng. Bungkusan di depan pintu. Bayangan hitam yang duduk di atas tubuhmu. Kejadian yang berulang pada jam yang sama. Itu ciri-ciri guna-guna atau santet ras. Laras menghela napas, setengah kesal namun merinding. Plea sedeh, jangan ngadi-ngadi. Kita udah gede. Belum sempat ia lanjut berbicara. Adit memegang pergelangan tangannya. Ras. Di lengan Laras, muncul bekas garis merah tipis seperti goresan. Goresan itu membentuk lingkaran tak sempurna. Dan di dalam lingkaran itu, muncul benang hitam sangat halus, seolah tertanam di bawah kulit. Laras terkejut dan menjerit. Apaan ini? Adit menatapnya dengan serius. Ini bukan mimpi lagi, Ras. Atas saran Adit, mereka pergi ke orang yang dapat mereka percaya. Pak Damar, paman Adit, yang dikenal sebagai Ustaz Ruqyah dan juga paham soal ilmu-ilmu supranatural. Rumah Pak Damar berada di pinggir desa. Begitu Laras masuk, Pak Damar langsung menatapnya lama. Tatapannya redup tapi tajam. Kamu, bawa sesuatu dari rumahmu. Laras menelan ludah. Pak Damar mengajaknya duduk. Sebelumnya, kamu pernah tinggal di rumah yang sama dengan orang lain? Atau mungkin pacar, mantan, atau seseorang yang pernah kamu rebut? Pertanyaan itu terasa menampar dirinya. Laras mengingat masa lalunya. Satu nama muncul dalam benaknya. Alma. Mantan pacar temannya yang dulu secara tidak langsung memang ia rebut. Ia mengakui itu dalam hati. Meski hubungan itu sudah lama berakhir, namun kepahitan Alma terasa belum berakhir. Laras menggenggam lututnya. Ada orang yang mungkin benci banget sama saya. Pak Damar mengangguk pelan. Ilmu hitam jenis ini bukan sekadar santet. Ini guna-guna yang diarahkan ke rasa sakit psikologis dulu, baru menyerang fisik. Adit mengerutkan kening. Bedanya apa, Paman? Yang dikikis duluan bukan tubuh, tapi jiwa. Biar kalau tubuhnya hancur, dia jatuh bukan hanya sebagai jasad, tapi sebagai orang yang merasa tidak layak hidup. Laras merinding. Frasa, tidak layak hidup, terlalu dekat dengan isi kepalanya belakangan ini. Pak Damar memulai ruqyah. Laras diminta duduk, menutup mata, mendengarkan bacaan ayat-ayat. Awalnya, semuanya terasa biasa. Namun, ketika ayat tertentu dilantunkan, seperti ada seseorang yang mencengkeram otaknya dari dalam kepalanya. Laras menggeliat, meringis. Panas, panas. Kenapa sangat panas? Nafasnya memburu. Tangannya mencakar karpet. Adit hendak memegangnya, tapi Pak Damar menahan. Biar dia hadapi dulu. Jangan sentuh dia. Suara Laras berubah berat, seperti bercampur dengan suara lain. Dia pantas sakit. Dia pantas hancur. Dia telah merebut milik orang lain. Adit menegang. Ini, suaranya bukan suara Laras. Pak Damar tetap tenang. Siapa kamu? Tanyanya pelan. Suara itu tertawa miring. Aku. Benang-benang kecil dari kebencian. Laras menjerit. Beberapa helai rambutnya rontok ke lantai. Di antara rambutnya, terlihat benang-benang hitam halus yang seolah keluar dari kulit kepala. Pak Damar mengambil pinset kecil yang sudah disiapkan. Dan satu persatu, ia menarik benang itu. Setiap benang tercabut. Laras menjerit lebih keras. Sakit. Sakit. Jangan ambil dariku. Dia milikku. Sakitnya milikku. Air mata Laras mengalir. Saya capek, Pak, saya capek. Adit tak tega melihat kondisi Laras. Ia menggenggam tangan Laras dengan erat. Aku di sini. Aku nggak pergi. Perlahan, jeritan itu mereda. Namun, Pak Damar membeku seketika. Ia menemukan satu benang yang berbeda. Lebih tebal, lebih gelap. Ujungnya seperti membentuk huruf. Huruf itu jelas, A. A. Alma. Sore itu,
Setelah pelaksanaan ruqyah, Laras duduk memandangi secangkir teh jahe. Rasanya hambar di lidahnya. "Pak, jadi benar, ini kiriman orang?" tanya Laras dengan hati-hati. Pak Damar mengangguk. "Ada yang benci padamu. Tapi yang lebih parah, kamu ikut menyalahkan dirimu sendiri. Dan itu membuat guna-guna ini menempel lebih kuat." Laras menunduk. Ia ingat wajah Alma terakhir kali. Mata merah, suara gemetar saat berteriak. "Kamu hancurin hubungan aku. Apa kamu bangga?" Mereka tak pernah benar-benar berdamai. Hanya memutus komunikasi. Adit menggenggam pundaknya. "Ini bukan sepenuhnya salah kamu, Ras. Parah banget deh orang yang kirim santet begini." Pak Damar menatap Laras lama. "Guna-guna ini dititipkan pada sesuatu di rumahmu. Benda yang dekat dengan kepalamu. Dekat denganmu ketika kamu terlelap." Laras teringat. Bantal. Atau ia bergidik. "Di bawah bantalku ada sesuatu, ya?" Pak Damar mengangguk pelan. "Malam ini kita cari. Tapi siap-siap. Benda yang seharusnya tenggelam, kadang rapuh kalau kita sentuh." Laras tidak mengerti. Tapi rasa takutnya sudah terlalu besar untuk bertanya lebih jauh. Malam itu, pukul 11. Mereka bertiga ada di kamar Laras. Lampu redup. Angin terdengar menggesek daun Kamboja di luar. Pak Damar menyuruh Laras duduk di sudut. "Kamu jangan dekat tempat tidur dulu. Biar saya dan Adit yang memeriksa." Adit pelan-pelan mengangkat bantal Laras. Tidak ada apa-apa. Hanya spray putih. Tapi Pak Damar mengernyit. "Angkat kasurnya." Mereka mengangkat kasur busa itu. Di bawah kasur, menempel pada papan kayu, ada kain hitam kecil yang sama seperti yang pernah Laras lihat di depan pintu. Tapi yang satu ini lebih kering, lebih tua, seperti sudah lama di sana. Pak Damar membuka kain itu. Isinya segumpal rambut, tanah kuburan kering, serpihan kuku, dan foto Laras yang sudah terbakar separuh, menyisakan hanya bagian matanya. Laras ingin muntah. "Sejak kapan benda ini ada di sini?" Pak Damar menjawab pelan. "Sejak sebelum kamu kontrak rumah ini." Kepala Laras pening. "Jadi selama ini, yang dikirimin, bukan cuma aku?" "Bisa jadi. Kamu datang ke tempat yang sudah dipasangi untuk orang lain sebelumnya. Tapi karena lukamu mirip, benda ini pindah padamu." Laras gemetar. "Lukaku, mirip? Korban sebelumnya juga kehilangan seseorang di air. Sama seperti kamu kehilangan adikmu." Dada Laras seperti dihantam benda keras. Ia teringat adiknya yang tenggelam di sungai ketika mereka bermain di sana. Rasa bersalah itu belum pernah disentuh sejak saat itu. Dan kini, rasa itu digunakan sebagai pintu masuk. Pak Damar bersiap untuk memusnahkan bungkusan itu. Ia menyiapkan air ruqyah di baskom, membaca doa, dan bersiap memasukkan bungkusan rambut foto kuku itu ke dalam air. Namun, saat ujung kain hitam itu menyentuh air, Laras mulai menjerit. Jangan, sakit." Tangannya mencengkram lehernya sendiri. Matanya memutih. Nafasnya kasar seperti hewan terluka. Adit panik. "Paman." "Laras kenapa?" Pak Damar menggertakkan gigi. Guna-gunanya melawan. Ini bukan kiriman biasa. Laras menggeliat seperti orang kesetrum. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suaranya. "Kembalikan itu. Itu punyaku. Biarkan dia hancur. Biarkan dia mati perlahan." Adit berteriak. "Kamu siapa?" Suara itu tertawa kasar. "Aku." Rasa benci yang tak pernah diucapkan. Pak Damar berteriak. "Adit, pegang bahunya. Baca ayat kursi keras-keras. Jangan ikut marah." Adit menahan bahu Laras dari belakang.
Namun, di sudut matanya, Adit melihat sesuatu. Bayangan perempuan berdiri di sudut ruangan. Rambutnya panjang, wajahnya gelap. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Ia menatap Laras dengan penuh kebencian. Dan tatapan itu terasa sangat familiar. Adit berbisik, "Alma?" Bayangan itu menarik sudut bibirnya. Antara senyum dan luka, Pak Damar melanjutkan bacaan. Air di baskom mulai berputar pelan, seperti direbus dari dalam. Foto Laras dalam bungkusan itu mulai menghitam jadi abu. Bayangan Alma di sudut ruangan melangkah maju. Dia pantas merasakan ini. Seperti aku dulu merasakan dunia runtuh di kakiku saat dia mengambil semua yang kumiliki. Suara itu bergema di kepala Laras dan Adit. Air mata mengalir di pipi Adit. "Alma, kita salah, oke? Semua waktu itu salah. Tapi ini, keterlaluan." Alma tertawa kecil. "Aku tidak kirim santet, Dit. Aku hanya menginginkan dia hancur. Dan ada orang yang mendengar doa kejamku. Orang itu menawarkan diri mengambil sebagian jiwaku untuk menumbuhkan benang-benang ini." Laras di pelukan Adit mulai kehabisan tenaga. Namun di sela jeritannya, keluar suara lirih. "Kalau aku salah, aku minta maaf." Bayangan Alma menoleh. "Apa?" Laras menangis. "Aku egois. Aku tahu kamu hancur karena aku. Tapi aku juga hancur. Aku kehilangan adikku. Aku kehilangan diriku sendiri. Aku capek, Al." Bayangan itu bergetar. Pak Damar pelan berkata, "Guna-guna ini tumbuh dari dua sisi. Kebencian yang mengirim, dan rasa bersalah yang menerima. Kalau salah satunya berhenti memberi makan, maka ia akan mati." Alma terdiam lama. Matanya sembab. "Aku lelah, Ras." Laras terisak. "Aku juga, Al. Boleh nggak kita berhenti saling menyiksa gini?" Untuk pertama kalinya sejak muncul, bayangan Alma menutup wajahnya. Dan perlahan, benang-benang hitam di tangan Laras mulai rontok, jatuh satu persatu ke lantai. Menyusut, mengecil, berkumpul ke arah bungkusan di baskom. Air mendidih penuh benang hitam. Pak Damar memercikkan garam ke air. Sudah selesai. Bungkusan itu hancur. Air kembali jernih. Laras pingsan. Tapi wajahnya, untuk pertama kali, terlihat ringan. Malam itu, Laras tidur nyenyak tanpa terbangun setiap pukul 2.13 lagi. Namun, ia bermimpi. Ia berada di tepi kolam tua. Airnya tenang. Bukan hitam. Bukan merah. Di seberang kolam, ia melihat Alma duduk. Alma tidak lagi seperti bayangan. Ia terlihat seperti dulu. Baju sederhana, wajah lelah. Tetapi masih ada kelembutan di sorot matanya. Di sebelah Alma, ada sosok anak laki-laki yang sangat Laras kenal. Adiknya. Ia sedang bermain air. Tertawa pelan. Laras menahan napas. "Dek." Anak itu menoleh, tersenyum. "Mbak, udah nggak apa-apa." Alma menatap Laras. "Kita sama-sama korban, Ras. Korban dari cara kita mencintai yang salah, dan cara kita membenci yang lebih salah lagi." Laras menitikkan air mata. "Aku benar-benar minta maaf, Al." Alma menghela napas panjang. "Aku juga. Aku udah nggak mau lihat kamu kesakitan. Mulai sekarang, kamu boleh hidup tanpa aku di kepalamu." Kolam berkilau. Anak laki-laki itu melambaikan tangan. "Mbak, jangan lihat ke sini terus. Di sana ada orang yang jagain Mbak sekarang." Laras menoleh. Di kejauhan, siluet Adit berdiri membelakanginya. Ia memegang senter kecil, seperti selalu siap menjaga jika Laras berada dalam kegelapan lagi. Laras mengangguk. "Terima kasih semuanya."
Sinar mentari pun masuk menembus kaca jendelanya. Laras bangun dengan kepala ringan. Tak ada rasa sesak di dada. Tak ada bayangan di atas tubuhnya. Tak ada darah di lantainya. Ia menyentuh pergelangan tangannya. Bekas lingkaran itu memudar. Benang hitam di bawah kulit sudah sirna. Adit muncul di ambang pintu kamar. Membawa 2 gelas teh susu. Pagi, korban dunia gaib. Laras terkekeh lemah. Pagi, penjaga dunia gaib. Mereka duduk di depan rumah. Pohon Kamboja menjatuhkan bunganya. Tapi tak ada lagi perasaan terancam. Pak Damar datang menyusul. Sekadar memastikan. Bagaimana perasaanmu hari ini? Laras tersenyum kecil. Berat, tapi bukan karena sesuatu yang menempel pada diriku. Lebih kepada akhirnya diriku harus beneran hidup lagi. Pak Damar mengangguk. Guna-guna sudah selesai. Tapi lukamu sendiri. Itu perjalanan lain. Laras menghela napas. Sepertinya aku mau minta maaf ke Alma. Mungkin langsung, mungkin gak sekarang. Tapi aku mau mencobanya. Adit menatapnya. Kalau begitu aku ikut. Laras menoleh. Kenapa? Adit mengangkat bahu. Karena dari awal aku udah ke bawah. Masa pas kamu healing, aku ditinggal? Mereka tertawa pelan. Angin lewat, membawa aroma tanah basah. Di dalam rumah, jam dinding akhirnya bergerak lagi. Menunjukkan waktu yang benar. Pukul 8.07. Bukan pukul 2.13. Di suatu tempat yang tak lagi mengikat. Di antara batas tidur dan bangun. Benang-benang hitam yang pernah mengikat jiwa seseorang. Akhirnya putus. Beberapa luka tidak terlihat di tubuh. Mereka hidup di dalam pikiran. Dan menunggu seseorang yang cukup berani. Untuk menutup pintunya. Santetnya berakhir. Tapi jejaknya akan selalu tinggal di tempat yang paling sunyi dalam jiwa. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai bertemu lagi pada malam berikutnya.